Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi yang terhormat dosen pengampu mata kuliah kajian puisi, Ibu Singajinikan Hapsari MPD, dan teman-teman X4B sekalian. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dan anggota-anggota dari kelompok 7 yang pertama. Saya sendiri, yaitu Naila Azmi, dan yang kedua, Rasya Ashila Daulay, yang ketiga, Hilmi Fauziah, yang keempat, Retno Trihandayani, dan yang terakhir, ada Devi Puspitasari. Baik, materi yang akan kami presentasikan hari ini adalah fungsi mengkaji puisi dari perkembangan puisi. Selamat menonton. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Puspitasari dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas mata kuliah kajian puisi mengenai fungsi mengkaji puisi dari perkembangan puisi. Nah, dalam buku berjudul Apresiasi Puisi, Herman J. Waluyo menyebutkan bahwa ada 7 periode perpuisian di Indonesia. Di antaranya puisi lama, puisi angkatan penjaga baru, puisi angkatan 45, puisi periode tahun 1950-an, puisi periode 1960 sampai 1980, dan puisi periode 1980 sampai 2000. Puisi periode tahun 2000 dan sesudahnya. Nah, dalam mengkaji sesuatu, seseorang peneliti harus mengenal objek yang dikajinya terlebih dahulu. Maka di sini kita mengkaji puisi. Nah, pengenalan terhadap objek kajian menjadi bagian penting dari kesuksesan pengamat yang akan dilakukan, termasuk dalam hal ini adalah mengenai puisi. Puisi merupakan interpretasi penyair terhadap kehidupan. Interpretasi tersebut merefleksikan pandangan penyair terhadap realitas di sekitarnya atau pandangan hidup atas apa yang ia alami. Puisi merupakan bentuk curahan pikiran dan perasaan penyair terhadap realitas kehidupan. Nah, berikut beberapa perkembangan puisi dan fungsi kajiannya. Yang pertama ada puisi lama atau yang disebut angkatan balai pustaka. Nama balai pustaka bertujuan untuk menyediakan bacaan bagi penduduk pribumi yang tempat bersekolah dengan sistem pendidikan barat. Kemudian, nama balai pustaka dapat merujuk pada nama Angkatan Sastra Indonesia, karena pada masa itu kebanyakan buku-buku sastra diterbitkan oleh penerbit balai pustaka. Sehingga angkatan pada masa itu disebut sebagai Angkatan Balai Pustaka. Tokoh-tokoh utama angkatan ini adalah Muhammad Yamin, Rustam Effendi, dan Sanusi Pane. Nah, di sini telah dikaji menurut perkembangan puisinya, puisi lama memiliki ciri-ciri puisi angkatan sebagai berikut. Pertama, puisi masih mengadopsi bentuk mantra, syair, dan pantun yang bersajak ABAB. Puisi masih terikat dan puisi tidak memiliki sampiran. Sebagai suatu bahan telaahan, di bawah ini atau di slide video ini, puisi karya Sanusi Pane dengan berjudul Sajak mengandung ciri yang telah disebutkan di atas. Pada puisi di atas terlihat jelas sekali penggunaannya, menggunakan corak yang sama seperti pantun, memiliki sajak ABAB. Dalam hal ini, Sanusi Pane selaku penyairnya menggunakan sajak KA-KA. Maka akan membawakan musikalisasi puisi yang berjudul Sajak oleh Sanusi Pane. Selamat menyaksikan.
Selanjutnya puisi angkatan Punjangga Baru pada tahun 1930 sampai 1942. Beberapa penyair angkatan ini adalah Sultan Takdir Ali Sabana dengan karyanya kumpulan puisi Tebar Mega. Nah, di sini telah dikaji ciri-ciri puisi angkatan Punjangga Baru, diantaranya 1. Pola menyimpang dari bentuk puisi lama. 2. Adanya pemakaian sajak tak sempurna oleh Sanusi Pane. Dan ketiga, ada pemakaian aliterasi oleh Rustam Effendi. Dan keempat, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia modern. Dan yang kelima, tema yang disuguhkan bersifat kompleks. Dan yang keenam, aliran yang dianut adalah romantik idealisme. Dan yang ketujuh, ada menggunakan jenis puisi bebas yang mementingkan keindahan bahasa. Sebagai contoh, mari kita lihat slide berikut puisi karya Sultan Takdir Ali Syahbana di slide berikut. Pada puisi di atas, dapat kita lihat bahwa Sultan Takdir Ali Syahbana sudah tidak menggunakan pola pantun atau syair. Ia menyuguhkan tema yang cukup kompleks tentang ketuhanan saja. Aku dan Tuhan. Tuhan, Kau lahirkan aku, tak pernah kuminta. Dan aku tahu, sebelum aku Kau ciptakan, berjuta tahun tak berhingga lamanya, Kau terus-menerus mencipta berbagai ragam. Tuhan, pantaskah Engkau memberikan hidup sesingkat ini dari berjuta-juta tahun kemahakayaan, setetes air dalam samudra tak bertepi. Alangkah kikirnya Engkau dengan kemahakayaan. Dan Tuhanku, dalam hatikulah Engkau perkasa bersemayam, bersyukur sepenuhnya akan kekayaan kemungkinan, terus-menerus limpah ruah Engkau curahkan, meski kebenci, kekecilan dekat dan kedaifan, di bawah kemahakuasaan-Mu dalam kemahaluasan kerajaan. Dengan tenaga imajinasi Engkau limpahkan, aku dapat mengikuti dan meniru permainan-Mu, girang berhayal dan mencipta berbagai ragam, terpesona sendiri menikmati keindahan ciptaan. Tuhan, dalam kepenuhan terliput kecerahan sinar cahaya-Mu, menyerah kepada kebesaran dan kemuliaan kasih-Mu, aku akan memakai kesanggupan dan kemungkinan sebanyak dan seluas itu Kau limpahkan kepadaku, jauh mengatasi makhluk lain Kau ciptakan. Sebagai khalifah yang penuh menerima sinar cahaya-Mu dalam kemahaluasan kerajaan-Mu, tak adalah pilihan dari bersyukur dan bahagia, bekerja dan mencipta dengan kecerahan kesadaran dan kepenuhan jiwa, tidak tanggung, tidak alam kepalang. Ya Allah, ya Robbi, sekelumit hidup yang Kau hadiahkan dalam kebesaran dan kedalaman kasih-Mu tiada berwatas, akan kukembangkan semarak semekar-mekarnya sampai saat terakhir nafasku Kau berikan. Ketika Engkau memanggilku kembali ke hadirat-Mu, ke dalam kegaiban rahasia keabadian, di mana aku menyerah tulus penuh hati kepada keagungan kekudusan, cahaya segala cahaya. Sudah tadi siapa?
Yang ketiga ada Angkatan 45 pada tahun 1942 sampai 1993. Angkatan 45 ini muncul sebagai akibat perubahan politik yang mendadak, yaitu dari pendudukan Belanda berpindah ke pendudukan Jepang. Pada saat itu, para sastrawan tidak sekadar berjuang secara fisik untuk menuntut revolusi kemerdekaan, namun juga berpikir untuk menentukan orientasi bangunan budaya bangsa ke depannya. Angkatan pujangga ini adalah Chairil Anwar dengan fenomenalnya puisi berjudul Aku. Nah, angkatan ini telah dikaji dan memiliki ciri-ciri puisi sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia baru, bahasa Indonesia yang tidak terpengaruh bahasa Belanda maupun Melayu. Yang kedua, mementingkan isi daripada bentuk. Yang ketiga, lebih bebas dari permainan rima ataupun bunyi yang melekat pada puisi angkatan sebelumnya. Dan yang keempat, menggunakan bahasa ekspresif, meledak-meledak, dan penuh vitalitas. Dan yang kelima, menggunakan ungkapan-ungkapan yang pendek saja. Sebagai contoh, kita lihat slide berikut. Karya puisi Chairil Anwar berjudul Aku. Pada puisi di atas dapat kita ketahui pada lirik 7 dan 8 bait pertama bahwa Chairil menunjukkan semangat revolusi kemerdekaannya. Pun juga Chairil Anwar menonjolkan sisi individualismenya dengan penggunaan kata aku yang menjadi identitas sudut pandang orang pertama. Aku, Chairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalang. Dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa kubawa berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Selanjutnya yang keempat ada puisi-puisi periode tahun 1950-an. Periode ini disebut sebagai periode romantik atau kembali ke alam. Adalah W.S. Surendra dan Ramadan Ki Haji, tokoh utama periode angkatan ini. Mereka banyak menciptakan puisi-puisi bersifat romantik. Oleh sebab itu, Profesor Dr. A. Theo tahun 1978 menyebutkan periode ini kembali kepada sifat romantik dan alam. Nah, puisi ini telah dikaji dan ciri-ciri karya puisi periode angkatan 1950-an adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersifat romantik. Yang kedua, banyak yang bergaya naratif. Dan yang ketiga, mengambil tema kemiskinan dan protes sosial. Dan yang keempat, menampakkan corak kedaerahannya. Untuk dapat melihat lebih jelas ciri-ciri puisi periode angkatan 1950-an, mari kita lihat dan perhatikan puisi karya W.S. Surendra di slide berikut. Yang berjudul Sajak Seorang Tua tentang Bandung Lautan Api. Pada puisi di atas, salah satu yang paling menonjol adalah banyaknya repetisi kata seperti bagaimana, kami, di, hidup, dan lain-lain. Tema puisi yang dibawakannya adalah tema sosial. Sajak seorang tua tentang Bandung Lautan Api. Bagaimana mungkin kita bernegara bila tidak mampu mempertahankan wilayahnya?
bagaimana mungkin kita berbangsa bila tidak mampu mempertahankan kepastian hidup bersama? Itulah sebabnya kami tidak ikhlas menyerahkan Bandung kepada tentara Inggris dan akhirnya kami bumi hanguskan kota tercinta itu sehingga menjadi lautan api. Kini batinku kembali mengenang udara panas yang bergetar dan menggelombang. Bau asap, bau keringat, suara ledakan dipantulkan mega yang jingga dan kaki langit berwarna kesumba. Kami berlaga memperjuangkan kelayakan hidup umat manusia. Kedaulatan hidup bersama adalah sumber keadilan merata yang bisa dialami dengan nyata. Mana mungkin itu bisa terjadi di dalam penindasan dan penjajahan manusia, membiarkan keturunannya hidup tanpa jaminan kepastian. Hidup yang disyukuri adalah hidup yang diolah, hidup yang diperkembangkan, dan hidup yang dipertahankan. Itulah sebabnya kami melawan penindasan. Kota Bandung berkobar menyala-nyala, tapi kedaulatan bangsa tetap terjaga. Kini aku sudah tua. Aku terjaga dari tidurku di tengah malam di pegunungan. Bau apakah yang tercium olehku? Apakah ini bau asam medan laga tempo dulu yang dibawa oleh mimpi kepadaku? Ataukah ini bau limbah pencemaran? Gemuruh apakah yang aku dengar ini? Apakah ini deru perjuangan masa silam di tanah Priangan? Ataukah gaduh hidup yang rusuh karena dikhianati dewa keadilan? Aku terkesiap, sukmaku gagap. Apakah aku dibangunkan oleh mimpi? Apakah aku tersentak oleh suatu isyarat kehidupan? Di dalam kesunyian malam, aku menyeru-nyeru kamu, putra-putriku. Apakah yang terjadi? Darah teman-temanku telah tumpah di Sukakarsa, di Dayakolot, di Kiara Condong, di setiap jejak medan laga. Kini kami tersentak, terbangun bersama putra-putriku. Apakah yang terjadi? Apakah kamu bisa menjawab pertanyaan kami? Wahai teman-teman seperjuanganku yang dulu, apakah kita masih sama-sama setia membela keadilan hidup bersama? Manusia dari setiap angkatan bangsa akan mengalami saat tiba-tiba terjaga, tersentak dalam kesendirian malam yang sunyi, dan menghadapi pertanyaan zaman. Apakah yang terjadi? Apakah yang telah kamu lakukan? Apakah yang sedang kamu lakukan? Dan ya, hidup kita yang fana akan mempunyai makna dari jawaban yang kita berikan. Yang kelima adalah puisi periode 1960 sampai 1980. Tahun 1960 adalah masa yang sangat produktif bagi perpuisian Indonesia. Jasin, para pelopor angkatan ini adalah para penyair demonstran seperti Taufik Ismail dengan salah satu kumpulan puisinya yaitu Tirani. Dan banyak penyair lainnya seperti Gunawan Muhammad dengan salah satu kumpulan puisinya adalah Pari Kesit. Ciri-ciri puisi angkatan 66 yang telah dikaji memiliki: pertama,
puisi-puisi bersifat filosofis. Yang kedua, adanya rintisan baru pada puisi, yaitu puisi mantra dan konkret yang dipopulerkan oleh Sutarji Kulsum Bahri. Yang ketiga, bersifat naturalis, realis, dan eksistensialis. Sebagai cerminan karakteristik puisi periode angkatan 66, mari kita lihat puisi yang berjudul Benteng karya Taufik Ismail di bawah ini. Setelah kita lihat puisi di atas, terlihat jelas sekali bagaimana Taufik Ismail mendeskripsikan realitas yang ia rasakan pada saat ia membuat puisinya. Benteng. Sesudah siang panas yang meletihkan, sehabis tembakan-tembakan yang tak bisa kita balas, dan kita kembali lagi ke kampus berlindung, bersandar dan berbaring. Ada yang merenung. Di lantai, bungkus nasi bertebaran dari para dermawan yang tidak dikenal. Ada kulit duku dan pecahan kulit rambutan. Lewatlah di samping kontinen dari Bandung. Ada yang berjaket Bogor. Mereka dari mana-mana. Semuanya kumal. Semuanya tidak bicara. Tapi kita tidak akan terpatahkan oleh 1000 senjata dari 1000 tiran. Tak sempat lagi kita pikirkan keperluan-keperluan kecil seharian. Studi, kamar, tumpangan, dan percintaan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi sebentar malam. Kita mesti siap saban waktu, siap saban jam. 1966. Yang keenam adalah puisi periode 1980 sampai 2000. Puisi ini telah dikaji dan akhirnya puisi ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, puisi banyak ditulis dengan gaya mantra dan konkret. Yang kedua, mengungkapkan kritik sosial dengan keras. Yang ketiga, tema keagamaan mulai dimasukkan pada periode ini. Dan yang keempat, bermunculan eksperimen-eksperimen baru seperti yang dilakukan Dorothy dengan menggunakan ungkapan-ungkapan yang tajam dan cerdas. Sementara itu, Rita Otoro membawa puisi lembut dengan gaya konvensional. Agar lebih mengenal karakteristik puisi periode 1980-an, mari kita lihat puisi berikut. Puisi berjudul Negeriku, karya Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri. Jelas sekali terlihat kritik sosial yang Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri bawakan pada puisi di atas. Seperti ada kata, mana ada negeri semakmur negeriku, penganggur-penganggur diberi perumahan, gaji dan pensiunan setiap bulan. Nah, sebutan kritik ironisme antara pahlawan dan korupsi. Mana ada negeri sesubur negeriku. Sawahnya tak hanya menumbuhkan padi, tebu dan jagung, tapi juga pabrik, tempat rekreasi dan gedung. Perabot-perabot orang kaya di dunia dan burung-burung indah piaraan mereka berasal dari hutanku. Ikan-ikan pilihan yang mereka santap bermula dari lautku. Emas dan perak perhiasan mereka digali dari tambangku.
Air bersih yang mereka minum bersumber dari keringatku. Mana ada negeri sekaya negeriku, majikan-majikan bangsaku memiliki buruh-buruh mancanegara. Brankas-brankas bank ternama di mana-mana menyimpan harta-hartaku. Negeriku menumbuhkan konglomerat dan mengikis habis kaum melarat. Rata-rata pemimpin negeriku dan handai taulannya terkaya di dunia. Mana ada negeri semakmur negeriku, penganggur-penganggur diberi perumahan, gaji dan pensiun setiap bulan. Rakyat-rakyat kecil menyumbang negara tanpa imbalan. Rampok-rampok diberi rekomendasi dengan kop sakti instansi. Maling-maling diberi konsesi. Tikus dan kucing dengan asyik berkolusi 20 tahun yang lalu. Baik, yang ketujuh ada puisi periode tahun 2000-an. Adalah Korilayun Rampan melalui bukunya mengumumkan adanya angkatan 2000. Di dalam bukunya ia membahas para pengarang prosa, penyair, dan beberapa kritikus dan penelaah sastra yang relatif masih muda. Di antaranya ada Afrizal Malna dengan salah satu kumpulan puisinya yang berjudul Abad yang Berlari. Puisi ini telah dikaji dan ditelaah dan akhirnya mendapat ciri-ciri puisi periode 2000-an. Yang pertama ada menggunakan bahasa sehari-hari. Yang kedua wajah puisi bebas aturan. Yang ketiga penggunaan antropomorfisme. Dan yang keempat menampilkan puisi-puisi profetik atau puisi-puisi keagamaan atau religius. Yang kelima penggunaan citra alam, benda, dan lain-lain. Mari kita perhatikan puisi karya Afrizal Malna yang berjudul Abad yang Berlari. Jelas sekali terlihat bagaimana Afrizal Malna menyampaikan pesannya lewat citraan palu. Dapat kita lihat juga bahwa wajah puisinya tidak terikat aturan. Seperti contoh di lirik terakhir, yaitu palu peta lari berlarian dari kota, datang dari kota pergi, mengejar waktu. Palu dari tanah kerja, dari laut kerja, dari mesin kerja, kematian yang bekerja. Terlihat seperti wajah puisinya tidak terikat dan tidak terikat. Palu, waktu tak mau berhenti. Palu, waktu tidak mau berhenti. 1000 jam menunjuk waktu yang beda, berbeda semua. Berjalan sendiri-sendiri, berjalan sendiri-sendiri. Tak ada yang mau berhenti, semua 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 berjalan sendiri-sendiri. Orang-orang nonton televisi Palu, nonton kematian yang dibuka di jalan-jalan. Telah bernyanyi di bangku-bangku sekolah, telah bernyanyi di pasar-pasar, oh di pasar-pasar. Hei, anak-anak kematian yang mau merubah sorga. Manusia sunyi yang disimpan waktu Palu. Peta lari berlarian dari kota datang, dari kota pergi, mengejar waktu Palu. Dari tanah kerja, dari laut kerja, dari mesin kerja. Kematian yang bekerja di jalan-jalan Palu, kematian yang bekerja di jalan-jalan
di jalan-jalan, telah bernyanyi di bangku-bangku sekolah, telah bernyanyi di pasar-pasar, oh di pasar-pasar. Anak-anak matian yang mau merubah sorga, manusia sunyi yang disimpan waktu palu. Berlarian dari kota datang, dari kota pergi, mengejar waktu palu. Dari tanah kerja, dari laut kerja, dari mesin kerja, kematian yang bekerja di jalan-jalan palu. Kematian yang bekerja di jalan-jalan, kematian yang bekerja di jalan. Oh dada yang bekerja di dalam waktu, oh dada yang bekerja di dalam waktu. Dunia berlari, dunia berlari, seribu manusia dipacu tak habis mengejar. Dunia berlari, oh dunia berlari, seribu manusia dipacu tak habis mengejar. Dunia berlari, dunia berlari, seribu manusia dipacu tak habis mengejar. Dunia berlari, oh dunia berlari, seribu manusia dipacu tak habis mengejar. Dunia berlari, dunia berlari, seribu manusia dipacu tak habis mengejar. Dunia berlari, oh dunia berlari, seribu manusia dipacu tak habis mengejar. Dada yang bekerja di dalam waktu, oh dada yang bekerja di dalam waktu. Baik, demikian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan dilanjutkan oleh sesi tanya jawab pada WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.